Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam. Di sini kita memiliki 4 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Laila Fitria, dan yang kedua itu ada Dwi Agustin, dan yang ketiga itu ada Fahmi Abdillah, dan yang keempat ini ada Gufroni. Untuk penjelasan pertama yaitu pengertian konsumsi dalam Islam akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam Islam, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga mengacu pada aspek spiritual dan moral. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yang pertama itu ada halal dan thayyib. Konsumsi harus berasal dari sumber yang halal, diizinkan oleh syariat, dan thayyib, baik, bersih, dan juga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lebih baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Dan yang kedua itu tidak berlebihan, israf. Islam melarang konsumsi secara berlebihan atau boros. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan yang ketiga ada tidak bersifat kikir atau pelit. Islam menganjurkan keseimbangan dalam pengeluaran tanpa bersifat boros atau pelit. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelian itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dan yang keempat ada berorientasi akhirat. Konsumsi dalam Islam juga diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti menggunakan rezeki untuk kebaikan, sedekah, atau memenuhi kebutuhan yang mendukung ibadah. Dan yang kelima ada memenuhi kebutuhan, bukan keinginan semata. Islam menganjurkan konsumsi untuk kebutuhan yang nyata dan bermanfaat, bukan sekedar memuaskan hawa nafsu. Dengan prinsip-prinsip ini, konsumsi dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat, serta mendorong tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Oke, selanjutnya tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang mencangkup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Juga bertujuan dalam Islam antara lain memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga keseimbangan hidup. Islam mengajarkan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, namun dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan. Dan juga konsumsi bertujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik termasuk konsumsi dapat menjadi bentuk ibadah, misalnya makanan dengan niat untuk memperoleh energi dalam rangka beribadah. Dalam hal konsumsi, Al-Quran memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami. Al-Quran menjelaskan dalam menggunakan barang-barang harus yang baik dan halal atau halal thayyiban dan bermanfaat, serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting atau menghambur-hamburkannya. Nah, dalam Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan, tidak juga keterlaluan. Karena dalam Al-Quran melarang perbuatan tabir dan mubazir.
Islam telah mengatur bahwa setiap muslim dalam berkonsumsi harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, yakni mencakup prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Berikut penjelasan masing-masing prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Konsumsi harus dilakukan secara adil, tidak merugikan orang lain, dan memastikan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Contoh, membeli produk lokal untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Tidak menimbun barang yang dibutuhkan orang lain seperti bahan pokok untuk mengambil keuntungan yang lebih. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Berkonsumsi harus dengan suatu baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan, sehingga merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperkenakan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan atau setiap mengkonsumsinya. Sesuatu harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak mengandung riba, tidak kotor atau najis, dan tidak menjijikkan, sehingga bisa merusak selera. Prinsip ini juga bermakna bahwa makan dan minum yang akan dikonsumsi bukan hasil dari suap. Mencuci tangan juga penting sebelum makan dan memastikan makanan bebas dari bahan berbahaya atau terkontaminasi. Contohnya, menghindari tempat makan yang tidak higienis atau tidak memenuhi standar kesehatan. Selanjutnya, ketiga, prinsip kesederhanaan. Islam memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatannya dan tidak boleh menghambur-hamburkannya, karena itu adalah perbuatan mubazir dan dapat merusak keseimbangan sosial, kesejahteraan, dan akan berakibat kepada kemiskinan dan kehinaan. Nah, prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak berlebihan. Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah, dan segala apapun itu. Bahkan Rasulullah SAW melarang boros menggunakan air wudhu walaupun berada di sungai yang mengalir. Contohnya nih, menghindari membeli barang mewah yang hanya untuk pamer status sosial atau flexing. Mengonsumsi makanan yang cukup untuk kebutuhan gizi tanpa berlebihan, meskipun mampu membeli lebih banyak. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Islam mendorong seseorang untuk berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkannya. Konsumsi yang melibatkan pemberian kepada orang lain memiliki nilai kebaikan dan keberkahan. Contoh, membagikan makanan kepada tetangga sekitar atau fakir miskin, mengadakan sedekah makanan di bulan Ramadan, atau saat mendapatkan rezeki yang lebih. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Konsumsi harus sesuai dengan nilai-nilai moral, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan, tidak menipu, dan tidak juga mendukung sesuatu yang merusak akhlak. Contohnya nih, tidak mengonsumsi minuman keras, narkoba, atau barang haram lainnya. Menghindari produk yang diproduksi secara tidak etis, seperti barang yang dieksploitasi dengan tenaga kerja anak-anak atau melibatkan perbuatan zalim. Nah, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membawa manfaat spiritual dan sosial dalam kehidupan seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abdillah akan melanjutkan materi tentang perilaku konsumen Islam. Perilaku konsumen Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan di hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja,
tetapi juga perilaku ekonomi seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu, dan sebagainya. Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi, masyarakat, atau negara terselenggaranya keberlangsungan hidup. Yang kedua, dalam konsep Islam, kebutuhan yang terbentuk pola konsumsi seorang muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang menggunakan pola konsumsi seorang muslim. Yang ketiga, C. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial, maka berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional ada suatu bahasan tentang konsumsi intemporal, yaitu konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam ekonomi konvensional dapat digarisbawahi di sini bahwa konsumsi seseorang muslim haruslah membawa kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsep final spending yang merupakan presentasi dari suatu hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya harta seorang adalah yang ia makan dan ia infakkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup penjelasan. Apabila ada salah kata dan pemahaman yang belum dimengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.